pagi bersama saya Megi Kalista. Inilah Redaksi Mendalam Terpercaya. Hendak bersiap pergi bersekolah, kaki seorang anak berusia 6 tahun di Durensawit, Jakarta Timur terjepit di pagar pembatas lantai 2 rumahnya. Akhirnya kaki anak itu pun berhasil dikeluarkan setelah mendapat pertolongan dari petugas pemadam kebakaran sektor Durensawit. Kita beralih ke informasi lainnya, hamparan busa di aliran kanal banjir Timur Marunda Cilincing, Jakarta Utara membuat nelayan pinggiran sulit mendapatkan ikan. Sementara itu air sungai tercemar, ikan udikan khas Sungai Ciwulan, Tasikmalaya, Jawa Barat mati massal. Sejumlah warga kampung adat Naga juga alami gatal usai memanfaatkan air sungai. Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Dari Jakarta terlebih dahulu, kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Tomang, Pulau 2, Palmerah, Jakarta Barat. 5 rumah warga ludes terbakar. Kita lihat bersama. Dari Jakarta kita bergeser ke Sumatera Barat. Cuaca buruk yang melanda wilayah Padang, Pariaman menyebabkan pohon tumbang di 9 lokasi. Kita kembali ke Jakarta dalam rangka memperingati HUT ke-498 Kota Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga resmi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kita beralih ke informasi lainnya, usai teror ancaman bom. Akhirnya pada Rabu pagi jemaah haji Indonesia penumpang pesawat Saudi Airlines melanjutkan perjalanannya ke Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya petugas gabungan TNI Polri tidak menemukan bom atau bahan peledak di pesawat Saudi Airlines itu. Dan kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Medan juga menyatakan surat elektronik teror bom diduga dikirim oleh warga Bombay, India. Sementara itu saat seluruh jemaah haji dievakuasi dari pesawat usai mendapat ancaman bom, kami juga sempat melakukan wawancara sejumlah jemaah haji. Jemaah haji asal Depok dan Bekasi ini mengaku dalam keadaan sehat dan meminta keluarga tidak khawatir. Nah, ini nih yang ramai dibicarakan kemarin, tumpukan uang berjumlah triliunan yang dipamerkan oleh Kejaksaan Agung. Jumlahnya tidak main-main, yakni sebanyak 11,8 triliun rupiah yang dikembalikan oleh 5 perusahaan yang merupakan uang kerugian negara dalam kasus korupsi minyak kelapa sawit. Selasa sore kemarin, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur erupsi. Akibat erupsi tersebut warga kabupaten Sika panik dan berlarian ke jalan. Ruas jalan Trans Flores mau Merelaran Tuka juga ditutup sementara lantaran abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki mengganggu jarak pandang pengendara. Pemerintah menarik minat masyarakat yang belum memiliki rumah dengan memamerkan contoh rumah subsidi yang akan dibangun di tepi perkotaan. Ada yang berluas bangunan 14 meter persegi, ada juga yang 25 meter persegi. Meski menuai pro dan kontra karena dianggap terlalu sempit, pemerintah dan pengembang masih mencari formula luas dan juga desain rumah yang memadai dengan harga terjangkau. Berikut laporan khas redaksi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Perkelahian antara warga di arena sabung ayam di Kintamani, Bali berujung maut. 1 orang meninggal dunia akibat luka senjata tajam. Sementara itu di Kupang, seorang polisi diduga menjadi joki sabung ayam. Polda NTT menyatakan yang bersangkutan sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kanit Reskrim. Kita beralih ke informasi lainnya, petugas Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggerebek rumah tempat produksi materai palsu dan mengamankan 4 tersangka. Sementara itu ada 2 pangkalan gas LPG di Cirebon, Jawa Barat kedapatan mengoplos isi LPG subsidi ke tabung non-subsidi. 6 orang tersangka diamankan. Nama David Febriansyah akhir-akhir ini ramai menjadi perbincangan di media sosial. David, seorang siswa kurang mampu di pelosok Kampung Nagari, Sumatera Barat, menjadi orang pertama dan satu-satunya warga di kampung yang lolos ke Institut Teknologi Bandung. Bahkan saking bahagianya warga setempat rela patungan untuk mengongkosi David berangkat ke Bandung.
Pecinta matcha, mari merapat. Siapa bilang nih matcha cuma bisa diolah jadi minuman dan dessert? Di Bandung, matcha diinovasikan menjadi ramen hingga seblak. Waduh, seperti apa ya rasanya? Kita simak liputan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebuah pesawat menabrak atap hanggar atau kandang pesawat di Bandara Kansas, Amerika Serikat dan melukai sedikitnya 2 orang. Sementara itu, seorang turis kabur usai merusak karya seni berupa kursi berlapis kristal di Galeri Seni Palazzo Maffei, Verona, Italia beberapa waktu yang lalu. Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Meggy Kalista pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.